Halo semua kawan-kawan investor retail. Kali ini saya akan bacakan laporan keuangan dari PT Rick Tenders Indonesia Tbk ya. Kita berada di segmen membaca laporan keuangan ya. Saya akan buka laporan keuangannya. Yang baru bisa diakses itu adalah laporan keuangan per 31 Desember 2022 ya. Jadi laporan keuangannya di kuartal 1 2023 itu belum bisa saya akses di website Bursa Efek Indonesia. Saya nggak ngeliat ke websitenya dia karena kalau sudah dilaporkan pastinya masuk di website Bursa Efek Indonesia. Saya hanya bacakan secara ringkas dulu ya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini Kartika Hadi, itu jabatannya adalah Presiden Direktur. Stefano Katianda itu jabatannya adalah Direktur ya, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan ini. Kemudian saya lanjut aja ke laporan keuangannya ya. Ini ada kas dan banknya itu 31 Desember 2022 ada 100.980.943.960 rupiah. Kasnya ada lumayan banyak juga ya. Kemudian piutang usaha pihak ketiga itu ada 66.170.5.011 rupiah. Kemudian dia ada piutang lain-lain juga sebesar 10 miliar. Yang menarik adalah perusahaan jasa, bisa dibilang jasa transportasi ini memiliki persediaan sebesar 13.433 juta. Dan pajak dibayar di muka cukup besar sebesar 17.194 juta ya. Jadi total jumlah aset lancarnya adalah 210.287 juta. Ini saya lewat, saya skip ya. Yang menurut saya sebagai investor retail tidak terlalu penting, saya skip ya. Ini ada utang usahanya itu 6 miliar. Dia punya utang usaha 6 miliar, utang pajak 1.940 dan biaya yang masih harus dibayar itu sebesar 5 miliar. Jadi total liabilitas lancarnya ya. Liabilitas lancarnya itu 14.533 juta. Dan dia punya kas 100 miliar. Jadi sangat liquid ya. Kalau dia mau dia bisa melunasi semua utang-utangnya. Kemudian dia menarik juga ini liabilitas tidak lancarnya itu ada liabilitas imbalan karyawan pasca kerja sebesar 2.646. Nanti kita cek ya. Ini nomor 18 di laporan keuangannya, nomor 18. Nanti kita lihat apa itu di sana. Kemudian di ekuitasnya ada modal saham, modal dasarnya 1 juta lembar, ditempatkan dan disetor penuh 609.130.000 lembar dengan nilai nominal 100. Jadi kemudian selisih kurs penjabaran ini sangat signifikan jumlahnya ya. Selisih kurs penjabarannya itu ada 532.830.988.164. Jadi lumayan besar ya. Kita lanjut ya ke laba ruginya. Jadi per 31 Desember 2022 pendapatan dari PT Rick Tenders ini adalah 168.188.971.000 ya. Dan beban pokok pendapatannya adalah di angka 114 miliar.
Jadi cukup lumayan juga ini ya. Selisih dari pendapatan dan beban pokok pendapatannya cukup lumayan menguntungkan ya. Sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 48 miliar 161 juta laba kotornya. Setelah dikurangi dengan beban umum dan administrasi, ini termasuk beban gaji ya. Jadinya laba usahanya itu 23 miliar 808 191 ribu. Yang itu ya yang signifikan ya. Jadi jumlah laba komprehensifnya ada di angka 23 miliar 994 juta 755 785 rupiah. Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan adalah 23 miliar 994. Jadi semua laba komprehensifnya itu bisa didistribusikan kepada pemilik ya. Kemudian laba per saham dasarnya menjadi 39 rupiah. Nah, ini saya nggak baca ya, selisih nilai transaksi restrukturisasi. Kemudian arus kasnya itu penerimaan kas dari pelanggan ada 136 miliar 724 juta 74.202 ya. Setelah dikurangi dengan pembayaran ke pemasok, jadinya kas netonya 53 miliar 268 juta. Oke, sesuai dengan ini kita lihat yang nomor 18 ya. Itu ya kawan-kawan investor retail ya. Saya rasa itu aja yang perlu dibacakan untuk ininya Rick Tenders. Satu lagi ya, yang 18-nya belum ya. Yang nomor 18. Tadi di laporan keuangannya saya lihat ya. Aset tetap. Oh iya, dia punya persediaan ya. Nah, ini persediaannya terdiri dari bahan bakar kapal dan suku cadang yang dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Mana yang paling rendah itu yang dipakai ya. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Jadi yang dipakai adalah harga terendah untuk persediaan. Dengan harga terendah saja miliaran juga ya ininya. Oke. Saat video ini dibuat harga sahamnya di kisaran 400-an ya. Jadi saya tidak tahu ya, saya bukan pom-pom dan bukan influencer saham. Dan kawan-kawan juga saya ingatkan untuk tidak terpengaruh dengan influencer saham atau influencer trading yang ujungnya adalah jualan kelas trading. Baik secara halus maupun secara tidak halus. Oke, saya rasa demikian saja. Jika kita retail bersatu, kita semua tidak terkalahkan ya. Semoga semua sehat, bahagia, dan kaya raya. Untuk yang ingin buku gratis, silakan cek di link di bawah di deskripsi buku-buku apa saja yang sedang dibagikan secara gratis ya. Bye.